Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan dan Ustaz sayangi? Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kali ini kita akan masuk pelajaran yang ketujuh tentang ayo belajar Al-Quran. Ayo belajar Al-Quran. Nah, baik anak sekalian, di kali ini kita akan membahas tentang Quran surah Al-Ikhlas. Nah, Quran surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini ya terdiri atas 4 ayat. Quran surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat, yang mana Quran surah Al-Ikhlas ini diturunkan di Mekah atau termasuk golongan ayat Makkiyah. Artinya Al-Quran atau ayat yang diturunkan di Mekah, dan ayat ini diturunkan setelah surah Quran surah An-Nas. Nah, baik, sebelum kita nanti akan menghafal surah Al-Ikhlas ya, Ustaz ingin menyampaikan tentang pesan Quran surah Al-Ikhlas. Nah, anak sekalian, Quran surah Al-Ikhlas ya itu berisi pesan tentang iman kepada Allah yang Maha Esa. Kepada Allah kita meminta pertolongan. Nah, jadi isi dari pesan Quran surah Al-Ikhlas yang pertama adalah kita mengimani bahwa Allah Maha Esa, Allahu Ahad ya. Allah hanya satu, tidak ada bandingan, tidak ada yang setara, tidak ada duanya. Maka Allah berdiri dengan sendirinya. Itulah yang maksud dengan Allah Maha Esa. Esa yang artinya satu, tunggal ya. Tidak ada Tuhan yang selain Allah. Nah, sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh orang kafir musyrik di Mekah, mereka menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah yang berupa berhala-berhala. Maka Quran surah Al-Ikhlas ini berisi tentang memurnikan keesaan Allah, menjelaskan tentang Allah itu satu, tidak ada duanya ya. Jadi anak sekalian, ini sangat penting bahwa kita harus beriman kepada Allah yang satu, Allah yang Maha Esa. Nah, pesan yang kedua adalah hanya kepada Allah lah kita meminta. Nah, karena Esa, karena satu, maka tempat kita meminta pertolongan hanya kepada satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh meminta kepada selain Allah ya. Meminta kepada selain Allah maka termasuk perbuatan syirik ya, perbuatan syirik, seperti meminta kepada pohon, meminta kepada matahari, bulan. Karena itu adalah perbuatan syirik, artinya menduakan Allah. Maka kita hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah, dan yang hanya mengasih pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah dua pesan dari Quran surah Al-Ikhlas. Baik, nah selanjutnya di sesi yang terakhir ini, yuk bersama-sama kita menghafal Quran surah Al-Ikhlas. Oke, ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Saya ulangi. Qul huwallahu ahad. Oke, lanjut ayat kedua. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Oke, kita gabung ayat 1 dan kedua. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Oke, pelan-pelan ya, insyaallah bisa dihafal. Nah, selanjutnya ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Lam yalid wa lam yulad. Nah, selanjutnya ayat terakhir, ayat keempat yang berbunyi
Ya, masih ayat keempat ya. Kita gabung ayat ketiga, kita gabung dari ayat pertama, kedua dan ketiga. Qul huwallahu ahad. Ayat kedua, Allahus samad yang tadi ya. Nah, yang sekarang ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, dan ini adalah ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, kita ulangi lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sekarang kita gabung. Kita gabung dari ayat pertama sampai ayat keempat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, insyaallah inilah bunyi lafaz dari Quran surah Al-Ikhlas yang terdiri atas 4 ayat. Nah, insyaallah sekarang nanti tinggal diulang-ulang di rumah, atau mungkin sudah ada sebagian besar sudah hafal sepertinya surah Al-Ikhlas ini. Nah, surah Al-Ikhlas ini sangat baik untuk dihafal, terutama dibaca ketika kita mau tidur ya, ketika sholat juga sangat baik. Baik, sekian dari Ustaz. Insyaallah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.